A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Dr. Bobet, healthcare expert. Sudah 10 tahun saya bekerja di bidang ini dengan MBA, CFA, dan CPD HTS Expertise. Kita akan membahas tentang bagaimana untuk memenangkan negosiasi dan mendapatkan lebih, atau winning negotiation and take more. Yang pertama, itu salah satu kunci untuk negosiasi adalah preparedness. Jadi kita tidak mungkin melakukan negosiasi tanpa persiapan yang matang. Jangan pernah sekalipun melakukan negosiasi dengan lawan negotiation kita itu tanpa persiapan yang matang. Apa saja, minimal kita sudah menguasai itu basic informasinya dari pihak sebelah. Jadi jangan bawa kosongan. Jadi modal dengkul datang bingung, jadi sudah biarkan mengalir saja. Itu adalah sebuah kesalahan fatal pertama untuk menggagalkan sebuah negosiasi. Minimal kita tahu apa kelebihan serta apa kekurangan dari pihak lawan negosiasi kita. Yang kedua adalah bentuk interest atau kepentingan. Tentu saja setiap negosiasi ingin memenangkan atau ingin menyampaikan kepentingannya agar diterima oleh pihak lawan negosiasi kita. Tapi ya tentu saja masing-masing dari kepentingan tersebut tidak sepenuhnya akan diterima. Karena apa? Sesuai dengan penerimaannya itu, sesuai dengan kepentingan si lawan negosiasi kita. Apakah bermanfaat atau tidak? Bermanfaat atau tidak negosiasinya? Tergantung dari bargainingnya. Apa penawarannya, apa manfaatnya. Jika masing-masing pihak itu sama-sama self egoism atau egoisme secara kuat untuk masing-masing kita, ya maka jangan harap akan bertemu sebuah hasil negosiasi yang mementingkan win-win solution untuk kedua belah pihak. Ini akan menjadi buntu, akan menjadi awkward, aneh, kering di sana, ya hasilnya malah jadi krik-krik-krik. Yang kedua setelah preparedness adalah proses. Jadi ketika situasi negosiasi itu berlangsung, ya jangan terlalu formal, jangan terlalu casual. Jadi bisa dimixkan kapan waktunya formal, kapan waktunya casual. Karena ya biar tidak terlalu monoton, tidak terlalu jenuh juga proses negosiasi itu. Kemudian jangan terlalu juga melebar kemana-mana. Misalkan negosiasi yang dilandasi dengan tidak enakan, nggak enakan, ujungnya cuman basa-basi aja, tidak terfokus. Akhirnya melebar ke sana, melebar ke sini, tidak pada topiknya, out of topic ya. Itu sangat tidak bagus pada proses negosiasi. Jika lawan kita atau pihak yang untuk diajak negosiasi itu culture-nya berbeda dengan kita, tentu harus dipikirkan juga budaya di sana bagaimana. Ada misalkan contoh budaya yang tidak suka direct ya. Jadi ya mau tidak mau sedikit dengan mukadimah atau basa-basi. Ada culture yang memang sukanya direct, jadi tidak suka basa-basi, to the point tanpa menyakiti, artinya dengan sopan santun. Apa saja win-winnya, key faktornya? Yang pertama ya diselipkan dengan jokes, tapi jokesnya jangan terlalu garing, jangan terlalu juga yang jokesnya itu yang tidak terarah ya. Jokesnya kalau bisa mengikuti dengan culture dari target lawan negosiasi kita. Itu penting. Kenapa? Untuk mencairkan suasana. Jadi ketika suasana itu buntu atau deadlock, kita bisa mencairkan itu agar bisa kembali santai, agar kembali lebih ringan, lebih hangat itu untuk proses negosiasi yang memang berjalan alot atau memang tidak bertemu ya. Buatlah lawan negosiasi kita itu seperti teman, bukan seperti mau perang, negosiasi perang, tapi negosiasi untuk mendapatkan win-win solution. Artinya apa? Limitasi batasan kita harus kita kurangi. Jangan terlalu strict juga, harus mendapatkan keuntungan penuh untuk untuk bagiannya kita, untuk kepentingan kita. Nah, itu namanya bukan negosiasi, itu self egoisme ya. Itu tidak akan berjalan lancar. Ini adalah golden rules dari winning negotiation take more. Yang pertama, egoless. Kita sedang bernegosiasi, bukan sedang debat ya.
Jadi debat itu ingin menyampaikan, memasukkan apa pendapat kita, apa perspektif kita, apa kepentingan kita. Tapi negosiasi itu menurunkan ego, mendapatkan win-win solution untuk kedua belah pihak. Berapa kadarnya ya kita bisa menilai ya. Oh, apa yang mereka dapat, apa yang kita dapat. Karena kita menggunakan two way point of view. Jadi bukan berdasarkan view dari mereka saja atau view dari kita saja. Selfish always resulted with bad ending ya. Itu tidak akan berhasil menghasilkan sesuatu yang win-win solution. Jadi harus dihilangkan. Negosiasi itu berdasarkan hasil. It's not about the situation, result of instead. Jadi hasilnya apa, kemudian kepentingannya apa. Tidak berdasarkan proses, kita harus berdasarkan hasil. Kenapa? Percuma negosiasi itu jika tidak menghasilkan impact. Dan yang terakhir adalah jokes. Sekali lagi adalah jokes. Itu harus diselipin di waktu yang tepat. Right timing jokes improve considerably. Jadi akan meningkatkan hasil negosiasi kita yang sangat begitu signifikan ya. Itu dicoba saja. Yang penting jokesnya itu tepat. Artinya apa? Sesuai dengan situasi saat itu, situasi dengan topik saat itu, situasi dengan lawan bicara kita. Jangan mengirimkan jokes yang akan menghasilkan situasi yang awkward atau aneh atau malah jadi janggal. Itu tidak akan pernah bagus. Itu mungkin untuk bagaimana untuk memenangkan negosiasi dan mendapatkan lebih. Terima kasih.